Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk di dalam ibadah. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan panggilan ibadah kita dari Mazmur 100. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang boleh datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam satu minggu yang sudah berlalu Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam anak-anak kami bersekolah, dan banyak hal lain dalam kehidupan kami yang Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari demi hari yang kami lalui, kami tidak sendirian, tetapi kami melewatinya bersama dengan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah. Pribadi-pribadi yang datang di hadapan Tuhan untuk datang menikmati hadirat-Mu, untuk datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, namun kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang sering melakukan pelanggaran, sering mengabaikan perintah Tuhan, sering tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik di dalam tingkah laku kami, baik di dalam pikiran dan perbuatan kami, apa yang kami rencanakan dalam hati kami. Tuhan, kami sering tidak mengindahkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, Engkau yang melayakkan kami pada pagi hari ini. Engkau yang mengampuni setiap kami, sehingga kami yang datang pagi hari ini boleh sungguh-sungguh layak
untuk menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu dalam setiap juga puji-pujian yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhirinya nanti. Biarlah Tuhan saja yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari bersama kita datang dan kagum dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama mengatakan sungguh besar pengorbanan Tuhan bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Engkau dekat. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Bahkan seluruh pengabdian
dipersilakan duduk. Saya persilakan kepada paduan suara dewasa.
Puji Tuhan, sungguh besar Allah kita di dalam segala perbuatan dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya penginjil Fitri. Mari bersama kita menyiapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, selidiki aku ya Tuhan. Lihatlah hatiku. Apakah sungguh aku ini mengasihi Engkau? Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu setiap keadaan kita yang datang. Mari membawa diri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bersama kita pujikan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami dan lihat hati kami. Selidiki aku, lihat hati. Biarlah setiap kita yang datang pagi hari ini sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, pribadi yang terbuka. Karena Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi satupun di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika Ia menyelidiki kita, kita setia di hadapan-Nya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah seumur hidup kami terus berjuang. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dan penyertaan dari Allah. Sehingga kelak Kau dapati kami setia seumur hidup kami. Tuhan, saat ini kami menghadap Engkau. Kami duduk di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya yang Engkau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Layakkan dia dan mampukan dia.
Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang datang dengan kehausan, kerinduan untuk mendengar firman-Mu dan memahaminya, terlebih untuk melakukannya ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, ketika firman Tuhan ditaburkan, hati kami semua seperti tanah yang subur, sehingga benih itu dapat bertumbuh, berbuah tepat pada waktunya. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya bersuka cita beroleh kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Ini kali pertama Bapak Ibu, kali kedua tadi pagi sudah ya. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi jenilah pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya penginjil Fitri dari GKA Elion, di Komisi Sekolah Minggu saya melayani Bapak Ibu. Saya sudah menikah, dikaruniai satu orang putri, sudah umur 10 tahun. Tadi saya lihat poster di depan dekat pintu ya, cukup heran yang ditampilkan di sana itu gambar saya masih wisuda gitu. Jadi bayangannya mungkin masih baru lulus. Ya memang baru lulus betul, tetapi usia saya sudah cukup banyak Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur 139, ada 24 ayat di sana. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacanya untuk kita semua. Bapak Ibu menyimak di Alkitab ataupun gadget masing-masing. Mazmur pasal yang ke-139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah,
Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia setiap kita yang membacanya, merenungkannya dan menghidupinya di dalam keseharian kita. Bapak Ibu saudara sekalian, satu kali hiasan dinding yang bergambar Tuhan Yesus di kamar saya itu hilang. Kok bisa ya? Di rumah saya itu tidak terlalu banyak gambar-gambar Tuhan Yesus ya. Cuman ada di beberapa tempat saja. Waktu itu tidak ada di tempat yang biasanya bergantung gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Saya heran, saya tanya suami saya, di mana ya gambar itu? Kok tiba-tiba nggak ada? Nah suami saya bilang, oh mungkin dipindahkan sama pembantu. Saya pikir enggak mungkin lah, walaupun dia beda agama tapi enggak mungkin berani untuk ngambil gambar dan memindahkan tanpa izin Bapak Ibu. Nah satu-satunya tersangka ya anak saya ya. Usia 10 tahun. Akhirnya waktu saya jemput sekolah di mobil, saya tanya dia, namanya Tisha. Tish, kamu tahu nggak gambar Tuhan Yesus yang ada di kamar mama? Kok nggak ada ya? Ketika saya tanya begitu Bapak Ibu, anak saya tersenyum-senyum. Ternyata gambar itu diambil dia, diumpetin, dimasukin ke laci baju saya. Saya heran loh, kenapa? Ternyata belakangan ini dia itu punya hobi nari-nari dancing ya, ngikuti TikTok atau YouTube. Jadi dia ngikuti YouTuber yang dia suka. Nah, dengan ada gambar Tuhan Yesus di situ, dia ngerasa nggak nyaman. Tapi saya tanya ke dia, loh kamu tahu nggak sih kalau gambar itu tuh kamu simpen di situ, Tuhan itu tetap bisa ngelihat kamu. Tahu Ma, tahu. Karena kan dia sekolah minggu ya. Kalau di sekolah minggu sudah sering diajari lagu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat, tahu Ma. Tapi gini loh Ma, kalau aku nari-nari ada gambar Tuhan Yesus di situ, saya merasa awkward, nggak nyaman. Nah Bapak Ibu ketika dengar cerita begini itu kadang-kadang kita tersenyum ya. Tapi mungkin di dalam kehidupan kita pun juga ada kalanya begitu. Ada waktu-waktu tertentu kita itu menyimpan sosok Allah di lemari dulu, di spot tertentu. Ini aku sedang kerja Tuhan, aku sedang bisnis, aku sedang lakuin kesenanganku, aku sedang lakuin satu hobiku, aku sedang dealing dengan sesuatu yang kayaknya gak berurusan dengan Tuhan. Tuhan di sana dulu. Bapak Ibu, kita mau simpen dimanapun Tuhan tetap ada dan tahu. Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya terbuka dan terbaca di hadapan Tuhan. Coram Deo. Itulah tema yang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu, Coram Deo ini adalah istilah bahasa Latin ya, yang artinya in the presence of God atau before the face of God. Kalau saya terjemahkan secara bebas, hidup di hadapan Allah. Seperti yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 yang baru saja kita baca Bapak Ibu. Pemazmur dalam segala kesadarannya, pengetahuannya dia tahu bahwa Allah itu, ini ada 3 hal yang dijelaskan pemazmur dalam bagian ini. Allah itu adalah Allah yang maha tahu, ayat 1-6. Kalau dalam bahasa teologi sering disebut omniscience, ini belajar sedikit ya, sedikit jelimet gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-7-12 Allah yang maha hadir. Di bagian yang ketiga Allah yang maha kuasa. Dan di bagian akhir kalau kita baca itu adalah respon pemazmur kepada pengetahuannya ini. Bapak Ibu kalau kita lihat secara penulisan bagi Bapak Ibu yang suka menulis puisi. Ini puisi atau doa disusun dengan sedemikian bagus. Dari satu bagian ke bagian yang lain itu connected dengan sangat indah. Nanti di rumah coba dibaca lagi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, keindahannya bukan dari strukturnya saja, tetapi dari isinya. Kalau isinya kita lihat, meskipun pemazmur ini mempunyai pengetahuan yang jelas sekali tentang Allah, tentang kemahatauannya, kemahahadirannya, kemahakuasaannya, tapi tidak dijabarkan dalam cara yang sulit dan jelimet, tidak. Di situ dia selalu kaitkan antara pengetahuannya dengan dirinya secara personal.
dengan kehidupannya dengan dirinya. Nah mungkin ini cukup berbeda dengan kita ya, orang-orang Injili Protestan yang seringkali dijejali dengan berbagai macam pengetahuan dalam kelas-kelas pembinaan, EBS dan sebagainya. Seringkali pengetahuan itu hanya nyampe di sini nih, berhenti. Atau kalau turun pun ya memang pelan-pelan. Ada yang mengatakan memang perjalanan yang cuma 18 inci dari kepala ke hati. Ini kalau digambarkan sejengkal gini ya. Itu perjalanan seumur hidup kita. Untuk apa yang kita ketahui itu bisa kita hidupi di dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar dengan pemazmur tentang bagian ini. Bagaimana pemazmur hidup di hadapan Allah, coram Deo, dan bisa berespon dengan tepat. Kita lihat Bapak Ibu. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, pemazmur menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, beberapa kata kerja yang dipakai, Allah menyelidiki, Allah mengenal, Allah mengetahui, mengerti dan memeriksa. Ada seorang penafsir mengatakan kata terutama ayat yang ke-1 dan ke-3 tentang menyelidiki dan memeriksa. Itu istilah yang dipakai oleh seorang kalau zaman sekarang seperti polisi atau detektif yang melihat, meneliti, menerawang, menyelisik itu lebih dalam tentang suatu hal secara detail. Seperti itulah Allah. Dia tahu apa saja tentang kita Bapak Ibu. Dikatakan dia tahu pikiran kita dari jauh. Kalau kita mau tahu pikiran seseorang, misalnya saya mau tahu pikiran Pak Sulaiman, saya mesti ngobrol-ngobrol dulu. Terus Pak Sulaiman menceritakan banyak hal, baru saya akan tahu oh pemikiran Pak Sulaiman seperti ini. Tetapi Tuhan tidak perlu begitu, dari jauh sudah tahu pikiran kita. Bahkan perkataan kita pun sebelum kita ucapkan dikatakan dia sudah tahu. Perbuatan kita juga pemazmur katakan kalau kita duduk, kalau kita berdiri, kalau kita berjalan, kalau kita tidur. Kalau dipikir-pikir itu 4 aktivitas yang selalu kita lakukan sepanjang hidup kita Bapak Ibu, betul? Duduk, berdiri, ini saya berdiri, duduk kerja, berjalan. Kemudian berbaringnya seperti itu. Artinya apa? Tuhan tahu seluruh kehidupan kita apa saja yang kita perbuat. Bapak Ibu di dalam pengetahuan pemazmur tentang kemahatauan Allah. Dia memuji Tuhan. Dia katakan terlalu ajaib. Pengetahuan Tuhan ini terlalu tinggi untuk aku pahami. Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita meresponinya dengan pengetahuan Allah yang tak terbatas ini? Saya menduga ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kemahatauan Allah ini menjadi ancaman buat kita. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seperti Adam dan Hawa di gambar ini ya. Ketika mereka berbuat dosa, mereka makan buah yang terlarang itu, mereka takut, mereka bersembunyi. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya melihat satu video humor ya Bapak Ibu. Ceritanya ada seorang pria ya, makan di sebuah restoran, makan siang. Dan dia telepon ke temannya, sebut saja namanya Budi gitu ya. Dia telepon dengan suara cukup keras, di situ banyak pengunjung juga yang sedang makan. Saking kerasnya mungkin beberapa orang di situ mendengar, dia telepon ke temannya. Hei Bud, aku lagi makan siang nih di restoran ini. Ya. Tapi kok aku lihat istrimu ya sedang makan siang dengan pria lain ya Bud. Bapak Ibu, ketika orang ini ngomong seperti itu, tiba-tiba orang-orang yang ada di situ keluar semua. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di situ banyak istri-istri yang sedang makan siang dengan pria lain. Nah Bapak Ibu, ternyata pengetahuan seseorang itu kadang juga membuat kita terancam, terutama ketika apa yang kita lakukan itu tidak sesuai. Nah respon lain terhadap kemahatauan Allah, mungkin kita akan berkata begini Bapak Ibu. Kalau Allah sudah tahu semuanya, bahkan apa yang kita mau katakan dia sudah tahu. Di pikiran kita juga sudah tahu. Jadi gak perlu doa dong, ya kan? Sudah tahu semua kok. Anak saya pernah menanyakan hal ini, Mama, kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau katakan, Tuhan tahu pikiran kita, terus kita gak perlu doa dong Ma, buat apa? Bapak Ibu saya terangkan kepada anak saya. Ketika kamu berdoa, itu tidak berarti kamu sedang memberitahu kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak tahu.
Tuhan sudah tahu semuanya betul. Tetapi ketika kamu berdoa itu sebenarnya lebih untuk kamu. Kenapa? Tuhan tahu semua tentang kamu, tetapi kamu tidak tahu tentang Tuhan. Doa itu komunikasi dua arah. Jadi kamu menyatakan keinginanmu dan kamu mencari tahu keinginan Tuhan itu apa. Bapak Ibu, lalu bagaimana seharusnya kita berdoa di dalam kemahatauan Allah? Seharusnya dengan kita tahu Allah itu maha tahu, berdoalah dengan jujur di hadapannya. Nyatakan semuanya dengan apa adanya. Tidak perlu ketika kita berdoa secara pribadi itu dengan bunga-bunga kata-kata yang indah-indah, enggak perlu. Ketika hati kita pahit, enggak perlu kita berkata-kata manis kepada Tuhan, enggak perlu. Tuhan sudah tahu, enggak perlu drama Bapak Ibu. Di situ kita menyatakan isi hati kita dan Tuhan mengerti. Dan satu kebenaran yang indah ketika kita tahu bahwa Allah Maha Tahu itu adalah bahwa Allah tidak akan pernah menyalahpahami kita. Kalau orang-orang terdekat kita sekalipun seringkali salah paham terhadap apa yang kita lakukan. Seringkali nggak ngerti kenapa kita berbuat begini. Di dalam kemahatauan Allah, Allah selalu ngerti kenapa kita begini. Kenapa kita berbuat itu. Kenapa kita berkata seperti ini. Sungguh indah, Allah memahami kita. Pemazmur katakan segala jalanku kau maklumi. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak akan pernah salah paham. Ini hal pertama Bapak Ibu. Di dalam kemahatauan Allah. Kita bisa berespon seperti pemazmur. Hal yang kedua Bapak Ibu di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 pemazmur menyatakan kemahahadiran Allah. Yang menarik di sini pemazmur menyatakan atau menanyakan kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Ada dua penafsiran di sini. Ada yang mengatakan begini. Tampaknya pemazmur ini hendak lari dari hadapan Tuhan. Kenapa? Ya karena dalam kemahatauan Tuhan dia merasa takut dan terancam. Jadi dia pengen lari. Tapi ada yang membela. Yang katanya begini pandangannya. Oh bukan. Pemazmur bukan mau lari. Tetapi pemazmur ini menggambarkan kalau Allah itu maha hadir. Kemana sih orang itu bisa lari, bisa pergi. Di sini dikatakan apakah mau mendaki ke langit? Kalau mendaki ke langit dengan wawasan dunia pada waktu itu bahwa Allah itu bertahta di langit jelas meskipun langit itu begitu jauh tapi Allah ada di sana kata pemazmur. Oke, kalau ke langit itu Allah ada di sana, kalau begitu opositnya di bawah. Di dunia orang mati, Allah adalah Allah orang hidup. Kalau gitu di dunia orang mati Allah tidak ada. Kata dunia orang mati ini menggunakan kata Sheol. Atau seringkali merupakan gambaran neraka juga. Kalau dalam film-film atau gambaran populer di neraka itu yang berkuasa setan-setan gitu ya. Setan yang menyiksain orang-orang yang berdosa. Tidak Bapak Ibu, setan pun juga mendapatkan penghukuman. Di neraka pun, di Sheol pun Tuhan ada di sana dan dia yang berkuasa. Jadi di dalam setiap jengkal, di dalam setiap inci alam semesta ini Tuhan hadir di sana. Pemazmur menyambung, oke kalau ke atas ke bawah Tuhan ada di sana, ke kiri ke kanan bagaimana? Dari timur ke barat terbang dengan sayap fajar. Fajar itu gambaran timur di mana matahari itu terbit. Sementara ujung laut, gambaran dunia pada waktu itu yang memandang dunia itu datar ya. Dalam pengetahuan yang terbatas pada masa itu, ujung laut itu di mana matahari terbenam itu barat. Pemazmur katakan, kalaupun bisa terbang dengan sayap fajar dari timur ke barat, Tuhan ada di sana. Bapak Ibu kita tahu kisah Yunus ya, yang diutus ke Niniwe ke sebelah barat. Dengan sengaja dia tidak mau, menolak, mau lari dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke timur, ke Spanyol, ke Tarsis. Pikirnya Tuhan tidak ada di sana. Bapak Ibu saudara sekalian memang ada pemahaman juga pada waktu itu bahwa Tuhan atau dewa-dewa itu mempunyai teritori sendiri. Nah di sini pemazmur mau mengatakan Allah lebih dari itu. Allah ada di mana-mana, di semua tempat. Oke, kalau atas bawah, kanan kiri semua Tuhan ada. Bagaimana kalau bersembunyi di dalam kegelapan? Bukankah Allah itu adalah Allah yang terang? Kalau kegelapan pasti Tuhan tidak ada di sana. Sekali lagi Mazmur katakan kegelapan pun tidak menggelapkan bagi Allah. Malam seperti siang, kegelapan itu terang adanya di hadapan Allah. Bapak Ibu,
dengan kemahahadiran Allah di mana tempat. Bagaimana respon kita? Kalau saya Bapak Ibu secara pribadi, saya akan merasa kalau Allah ada di mana-mana, ada di samping saya ketika saya khotbah, ada di samping Bapak Ibu sedang duduk, di samping Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja. Kalau saya akan merasa aman, tenang, damai. Seperti seorang anak yang tahu papanya ada, menemaninya. Apapun yang terjadi dengan kita, ada Tuhan di sana. Rasa aman. Tetapi di sisi lain selalu ada kontras ya. Memang kemahahadiran Allah sudah seharusnya juga menjadi peringatan. Allah ada di mana-mana, artinya hati-hatilah apa yang kau perbuat. Hati-hatilah apa yang kau lakukan. Bapak Ibu, tapi ironisnya kita atau banyak di antara kita mungkin seringkali hanya menyadari Allah itu ada di gereja saja. Di jam-jam tertentu bahkan. Saya mendengar ada seorang ya, semoga tidak ada di sini ya. Seorang yang kalau di gereja itu begitu baiknya. Segala sesuatu dilakukan dengan sukacita, senyumnya itu ada di mana-mana. Kalau di gereja ramah, ngomongnya lembut baik. Kalau pelayanan apa saja dilakukan, rapat-rapat pun dia semangat, mikirin ide-ide apa. Persekutuan apapun dia ikut, pembinaan apapun dia semangat juga ikut. Nah tetapi orang yang sama ini ketika di tempat kerja ternyata jauh berbeda. Di tempat kerja ketika dia datang karyawan akan bilang singa datang, singa datang. Kalau enggak singa, serigala datang, serigala. Kenapa? Karena seringkali ngamuk, seringkali kalau merintah karyawan itu teriak-teriak, marah-marah, bahkan kata-kata kotor sering keluar. Bapak Ibu mendengar hal seperti ini begitu menyedihkan. Keluarganya pun menceritakan bahwa kalau dia ada di rumah itu rumah rasanya panas. Enggak ada damai, semua anggota keluarga takut, anak takut, istri takut. Bapak Ibu, mungkin orang yang seperti ini hanya menyadari Allah itu hadir di gereja saja. Ini menyedihkan Bapak Ibu. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang kita belajar dari pemazmur di ayat yang ke-13 sampai 18. Allah yang Maha Kuasa. Di ayat yang ke-13 pemazmur mengatakan bahwa Tuhan membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menenun ini sangat menarik. Menenun ini menyatakan keahlian tangan. Keahlian tangan yang dilakukan dengan teliti, dengan detil, dan dengan hati-hati. Saya sendiri gak pernah menenun, tapi pernah membuat kristik ya, itu juga kerajinan tangan. Untuk warna-warnanya harus disesuaikan, diatur sedemikian rupa. Ini memerlukan skill yang tinggi dan pemikiran yang brilian. Pemazmur dengan sangat tepat memilih kata menenun untuk menggambarkan bagaimana Allah mencipta dia di dalam kandungan ibunya. Ini hal yang sangat spektakuler. Bapak Ibu, tapi mungkin di antara kita hampir-hampir gak pernah memikirkan hal ini ya. Kecuali kalau Bapak Ibu dokter. Gak kepikir, kita di dalam kandungan juga gak sadar. Tetapi ada satu buku Bapak Ibu yang boleh menolong kita untuk memahami kemahakuasaan Allah. Buku ini berjudul Fearfully and Wonderfully Made. Dr. Paul Brand dan juga Philip Yancey ini menceritakan beberapa kemahakuasaan Allah di dalam tubuh manusia. Ada dua hal yang bisa saya bagikan di sini. Pertama, Bapak Ibu lihat yang putih-putih bulat itu, yang dikelilingi merah itu adalah sel darah putih yang diperbesar dengan mikroskop ya. Dr. Paul Brand itu menyatakan begini, sel darah putih ini sangat ajaib loh. Karena apa? Dia itu kalau keseharian itu geraknya lambat-lambat. Kayak orang malas itu loh, diam-diam cuman keliling pelan-pelan gak tahu mau ngapain. Tetapi yang mengherankan ketika ada luka, ada suatu bagian tubuh yang terinfeksi. Seperti ada alarm yang berbunyi dengan keras kring gitu ya. Kemudian dengan cepat dia seperti serigala yang mencium bau darah. Sel darah putih ini bergerak dengan cepat menuju tempat di mana ada infeksi atau luka. Dan berperang di situ dengan virus dan bakteri sedemikian rupa habis-habisan. Wow, Bapak Ibu ini gambaran yang luar biasa. Ya mungkin
Di sini yang tidak bergelut dengan dunia medis nggak terlalu ngerti, kita nggak pernah lihat secara real. Tetapi oke lah, di buku ini juga memaparkan tentang kulit ini Bapak Ibu. Di sini ada kulit ya. Dr. Paul Brandy menyatakan gini, kulit manusia ini ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bisa kebayang Bapak Ibu, jikalau tubuh manusia ini tidak ada kulit, tidak diselimuti kulit, maka aliran darah kita setiap waktu ini terlihat ya, tulang-tulang, memang bisa dibayangkan agak menjijikkan Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu anak saya itu harus membuat bulletin board gitu tentang tubuh manusia. Ketika saya tanya dia, coba tunjukin mama, ma ini menjijikkan gambarnya karena kelihatan urat-urat tulang-tulang, mama enggak perlu lihat. Loh itu pengetahuan. Nah seperti itu kalau tidak ada kulit. Nah Dr. Paul Brandy juga menuliskan begini, kulit manusia ini bisa mengeluarkan air dari dalam. Tetapi air yang masuk atau jatuh di atas kulit ini tidak bisa meresap langsung ke dalam, tidak. Ini proteksi yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sendiri pernah mengalaminya Bapak Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, saya suka masak. Seringkali nasib ya kalau namanya ibu rumah tangga, kalau pas masak itu kepletusan minyak goreng. Kadang lagi goreng ayam, entah kenapa itu ayam gak jelas, peletus-peletus keras banget. Nah seringkali ada percikan minyak, biasanya saya itu olesi dengan minyak dingin, itu cepet jadi gak sampai gosong gitu. Cukup membantu, boleh dicoba Bapak Ibu ya. Atau kecap kalau nggak ada. Ternyata itu cukup mujarab, saya coba berapa kali. Nah tapi satu kali ketika saya goreng kepeletusan, aduh biasalah terlalu biasa. Saya cuma kasih air dingin, sudah sejuk. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian itu kulit melepuh, ada airnya. Saya amati beberapa hari ada airnya. Kemudian airnya itu tiba-tiba surut sendiri, kempes tanpa saya cubles gitu ya. Kemudian jadi hitam, tapi setelah beberapa waktu kulit hitam itu mengelupas, beberapa waktu minggu kemudian sudah bersih lagi seperti semula. Bapak Ibu mengamati ini, itu proses sistem di dalam tubuh yang Tuhan ciptakan, wonderfully made. Bapak Ibu kita tahu kisah penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, gunung, tanah, pohon, segala sesuatu hanya dengan perkataan saja, dengan firman Tuhan. Tercipta ini dan tercipta itu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia pakai tangannya sendiri. Membentuk kita sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang dinyatakan oleh pemazmur. Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Coram Deo, kita hidup di hadapan Allah yang seperti ini. Bagaimana kita meresponi dengan tepat? Pemazmur menyatakan responnya di ayat yang ke-19 sampai 24. Kalau kita baca kok tiba-tiba pemazmur mengatakan, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah. Dia mau menjauhi kejahatan Bapak Ibu. Bahkan dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang benci Tuhan. Karena jelas itu akan berpengaruh dengan hidupnya, dengan sikapnya. Dia tidak mau, dia mau menjauhi kejahatan. Ini hal yang baik. Respon yang kedua adalah dia membuka diri di hadapannya. Di dalam puisi ini dia menutupnya dengan kalimat, selidikilah aku ya Tuhan. Kenallah hatiku, ujilah aku. Jika jalanku serong, jalanku salah, tuntun aku lagi ke jalan yang kekal. Dengan kata lain dia mau dikoreksi oleh Allah. Dia mau dibenahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu pemazmur ini adalah Daud. Di ayat yang pertama dikatakan ini Mazmur Daud. Dengan ketetapan hati yang sedemikian baik. Bahkan dengan pengetahuannya yang lengkap tentang Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Tapi kalau kita lihat hidup Daud, kenyataannya dia seorang yang jatuh bangun juga di dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana dia berzinah dengan Bathsheba. Kita tahu bagaimana dia merebut Bathsheba dari tangan Uria dengan satu kelicikan. Bukan hanya kelicikan, tapi kejahatan yang begitu kejam yang mendatangkan hukuman sedemikian rupa dari Allah. Ini orang yang tahu dan yang berketetapan hati seperti ini. Bukan hanya itu, kalau kita lihat kehidupan Daud sebagai seorang kepala keluarga. Sebagai seorang papa, dia pun bukan seorang yang berhasil Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana keluarganya. Anak yang satu memperkosa anak yang lain. Anak yang satu membunuh anak yang lain. Bukan hanya itu, anak yang satu merebut kekuasaan papanya, melakukan kudeta. Keluarga macam apa ini?
Daud bukan seorang yang berhasil sebagai kepala keluarga, sebagai papa. Tapi yang mengherankan Bapak Ibu, di dalam jatuh bangunnya Daud, dalam pergumulan hidupnya itu, di akhir hidupnya Tuhan tetap menyatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Buktinya apa? Ketika kita membaca kisah raja-raja di kitab raja-raja maupun Tawarik. Setiap kali kisah raja-raja diceritakan, yang menjadi standar, yang menjadi tolak ukur itu Daud. Oh, raja ini raja yang baik, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tepat seperti hambaku Daud. Tapi kalau raja yang jahat, dia melakukan apa yang jahat, tidak seperti hambaku Daud. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Anugerah Tuhan begitu melimpah di dalam hidup Daud. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di dalam pengetahuan kita bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita juga mau seperti Daud menjauhi kejahatan? Juga membuka diri untuk selalu diselidiki dan diteliti oleh Allah, dikoreksi, dibenahi, dituntun lagi. Jalan yang kekal tuh ini, jalan yang benar ini. Apakah kita mau berespon seperti itu? Kalau kita mau berketetapan seperti itu Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi mungkin ada kalanya kita itu lebih memilih mematikan tombol koram Deo. Aku gak mau tahu Tuhan ada di sini atau enggak. Aku gak mau tahu Tuhan itu tahu apa enggak. Aku melakukan apa yang aku suka. Jikalau itu pilihan kita, saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Kita mau atau tidak, kita sadari apa tidak. Kita matikan tombol koram Deo itu iya atau tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Pada suatu titik di kehidupan kita, di dalam kekekalan nanti ketika kita masuk di dalam kematian, kita dalam persidangan ilahi kita menghadap Allah. Koram Deo, di hadapan Allah. Di situ ketika lembar demi lembar kehidupan kita dibacakan. Di situ terpapar bagaimana dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Mungkin ketika itu semua dipertontonkan kepada kita. Kita lututnya sudah mulai gemeteran. Saya bayangkan saya kalau berdiri di situ keringat sudah bercucuran. Telinga rasanya pengen nutup saja karena tidak tahan dengan apa yang dibacakan. Mungkin air mata saya sudah mulai bercucuran. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Di hadapan Allah yang begitu agung. Allah yang maha tahu. Allah yang maha hadir. Allah yang maha kuasa. Dan kita melakukan segala hal yang banyak sekali tidak berkenan kepadanya. Apa yang bisa kita lakukan? Satu berita bagus. Hanya oleh Kristus Bapak Ibu. Dikatakan Roma 8 ayat 34, Kristus yang bangkit. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat. Kristus menyelimuti kita. Kristus menutupi pelanggaran kita dengan darahnya. Bapak Ibu, ini gambaran yang luar biasa. Koram Deo, hidup di hadapan Allah. Betul Allah maha tahu, betul Allah maha hadir, betul Allah maha kuasa. Tapi jangan lupa, Allah adalah Allah yang maha kasih. Saya mengajak kita untuk hidup di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, selalu rela dikoreksi, tapi selalu ingat anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa menghidupi koram Deo dengan hati yang penuh syukur seperti pemazmur, hati yang penuh kekaguman, dan hati yang terarah kepadanya. Selamat menjalani koram Deo dengan penuh anugerah di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, sebenarnya banyak kegentaran di dalam diri kami ketika kami menyadari bahwa Engkau Allah tahu segalanya. Engkau Allah hadir di mana saja. Engkau Allah berkuasa melakukan apapun. Hati kami kecut ya Tuhan. Sebab seringkali kami melakukan, kami menginginkan, kami memikirkan
apa yang jauh dari perkenanan-Mu. Tuhan, saat ini ketika Engkau mengingatkan kami, biarlah kami mau jujur di hadapan Tuhan, membuka diri di hadapan Tuhan, untuk rela diselidiki, untuk rela dibenahi, untuk rela dituntun setiap waktu. Tuhan, biarlah kabar sukacita, berita Injil-Mu yang terus Kau kumandangkan, boleh memberikan sukacita tersendiri ketika kami menyadari bahwa kami hidup di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau yang terus menuntun kami dalam kesabaran-Mu, dalam kasih-Mu yang besar. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan sukacita dan hati yang terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Pokok doa yang pertama, mari kita mendoakan untuk pembuatan program di tahun 2023. Kita doakan para hamba Tuhan, pengurus rayon, pos PI dalam memikirkan program-program apa yang tepat untuk gereja kita. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepekaan sehingga setiap pengurus, setiap hamba Tuhan tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan di gereja kita untuk 2023 mendatang. Mari kita buka suara kita memohon penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami membawa gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau sebentar dalam bulan-bulan ini, dalam waktu-waktu ke depan, para pengurus juga hamba Tuhan akan duduk dalam rapat dan membicarakan program-program di tahun 2023. Kami memohon Tuhan, bila setiap pengurus, setiap hamba Tuhan diberikan hati yang peka untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga program yang kami canangkan boleh tepat seperti yang Tuhan mau untuk membawa jemaat Tuhan makin mengenal Tuhan, makin serupa dengan Tuhan dalam setiap hal yang kami rancangkan untuk kami kerjakan. Ya Tuhan, terlebih berikan kesatuan hati sehingga apa yang kami dengar sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan dalam pelaksanaannya nanti juga ya Tuhan, dalam pembicaraan yang ada terus berikan kesatuan hati. Supaya setiap anak-anak-Mu yang berbagian dalam program ini boleh mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bukan kepentingan-kepentingan kelompok, bukan kepentingan-kepentingan pribadi, tapi kepentingan Tuhan saja. Ya Tuhan, berkati proses yang akan berlangsung, Tuhan terus tuntun. Dalam nama Yesus kami mohon penyertaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua, mari bersama-sama kita mendoakan Pos PI Puri Surya Jaya. Ada program namanya Rumah Harapan Mulia, di mana di tempat ini anak-anak di sekitar gereja ini diajak untuk belajar bersama pelajaran-pelajaran sekolah, matematika, bahasa Inggris seperti itu. Mari kita doakan guru-guru yang Tuhan pakai untuk mengajar, kiranya boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, dan melalui pelayanan ini juga anak-anak di sana mengenal Kristus, dan Pos P ini juga boleh terus bertumbuh, ditambahkan jiwa-jiwa. Mari kita buka suara, kita bawa pos ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami membawa Pos PI Puri Surya Jaya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rumah rahmani yang sudah ada Tuhan sediakan. Kami bersatu hati memohon penyertaan-Mu dalam proses belajar mengajar di sana. Kami mendoakan supaya Tuhan datangkan anak-anak untuk belajar di sana, dan terlebih mendapatkan berkat di sana, mengenal kasih Kristus melalui pelayanan guru-guru yang ada di sana. Tuhan, berikan hikmat, kesabaran kepada guru-guru sehingga ketika membimbing anak-anak ini Tuhan, anak-anak juga boleh merasakan kasih Kristus melalui pembelajaran yang diberikan. Kami berdoa untuk perkembangan Pos Puri Surya Jaya ini Tuhan, supaya Tuhan tambahkan jiwa. Berkati Pak Obed sebagai gembala di sana, terus berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dapat membimbing jemaat di Pos Puri Surya Jaya ini untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan makin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pos PI Puri Surya Jaya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau mendengar seru doa kami. Kami juga berdoa untuk khusus rayon,
rungkut di tempat ini Tuhan, hamba-Mu mendoakan untuk 21 tahun usia Rayon rungkut yang Tuhan sudah berikan dalam pertumbuhan dan dalam pergumulan iman yang sudah terus berlangsung. Biarlah pos ini boleh terus bertumbuh dan bahkan lebih lagi berbuah-buah menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat-jemaatnya makin serupa dengan Tuhan. Tuhan berkati Pak Soleman sebagai gembala di tempat ini. Terus tambahkan hikmat, kekuatan, berkati kesehatan keluarga dan pelayanannya. Sehingga Rayon rungkut ini terus dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau dengar seru doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah disediakan, atau bisa juga mentransfer melalui barcode yang ada di kursi Bapak Ibu masing-masing. Sembari kita memberikan persembahan, kita pujikan KPPK, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku banyak yang keluh kesah. Di dalam dunia yang penuh liku banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus.
sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu untuk beribadah, menikmati hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan dari hati kami di hadapan Tuhan. Terlebih kami menerima firman-Mu, diingatkan dan ditegur oleh firman-Mu yang disampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk boleh hidup melakukan firman-Mu ketika kami kembali dalam kehidupan kami, aktivitas kami setelah pulang dari tempat ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih juga untuk waktu pagi ini yang Tuhan anugerahkan sehingga kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang boleh dibawa di hadapan Tuhan berkenan dan boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu di setiap pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, di gereja kami, maupun dimanapun persembahan jemaat-Mu akan dipakai. Berkati setiap pengurus yang mengelola, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana, supaya boleh dikelola dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengembalikan segala kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.